Shalom. Di malam yang indah ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan semua apa yang ada dalam kehidupan kita atas pengetahuan Tuhan. Rencana Tuhan buat kita sungguh indah. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Kami cinta Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kaulah yang terutama dalam hidup kami. Kami cinta Kau, kami puji Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kau yang terutama dalam hidup ini. Kami bersyukur bahwasanya Engkau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau sungguh baik. Kasih setiamu selalu baru setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur pemeliharaanmu sungguh nyata. Mujizatmu Kau nyatakan setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami bersyukur kepadamu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami. Dalam segala keadaan Tuhan selalu baik. Dan kami melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dinyatakan setiap hari dalam kehidupan kami. Berfirman buat kami siap mendengarkan dan belajar melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, kekasih Tuhan, Shalom. Malam ini kita akan belajar satu renungan tentang grace. Berbicara mengenai kingdom values, nilai-nilai kerajaan Allah, salah satunya adalah grace. Saya sudah berbicara mengenai love, yaitu kasih.
lalu integrity yaitu integritas, dan kemudian saya akan sharing tentang grace, kasih karunia. Nah, kasih karunia adalah grace dalam bahasa Yunani ditulis charis, dalam bahasa Indonesia ada yang ditulis sebagai rahmat, anugerah, kasih karunia, belas kasihan. Tetapi satu hal yang pertama kita lihat dari Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kita diselamatkan oleh iman, ya. Oleh sebab itu iman pistis berbicara mengenai percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat secara fisik. Kita diselamatkan oleh iman, dan keselamatan itu adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita. Kita berbuat baik lalu Tuhan melihat, wow, anak ini baik, aku selamatkan. Tidak, itu hak prerogatif dari Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan buat kita. Apakah kita mau? Kalau kita mau, kita menyambutnya dengan iman. Sam, bagaimana hal pandangan keselamatan oleh iman? Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita supaya kita ini diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita. Ya, memang iman, kemampuan untuk percaya kepada Tuhan itu juga diberikan sebagai kasih karunia. Pertobatan dan iman berjalan berdampingan, dan itu diberikan secara bersamaan. Bukan karena kita mampu beriman kepada Tuhan. Yes. Kalau kitanya yang mampu beriman, kita yang mampu memilih Dia, kan jadinya kayak kita yang mampu, kayak kita yang punya andil dalam keselamatan kita. Sebagaimana kelahiran di dunia kita tidak punya andil kan atas kelahiran kita. Kelahiran baru pun seperti itu. Itu bukan merupakan hasil usaha kita, dan itu bukan hak kita juga. Tuhan memberikannya secara cuma-cuma, yang sebenarnya tidak pantas buat kita diberikan kepada kita. Mau diambil atau tidak, itu urusan kita. Ya. Mau diambil atau tidak, itu kedaulatan Tuhan. Ya. Maksudnya mau diambil, keselamatan itu mau diambil atau tidak, ya kita tinggal pilih. Ya. Mau kita ambil atau tidak. Ya, mau kita ambil atau tidak. Ya, oke, lanjutkan. Itu perdebatan lain hari mengenai kemampuan kita menolak atau tidak. Ya. Kemudian iman itu diberikan secara cuma-cuma, dan diberikannya, bagaimana kita bisa terpilih untuk diberikan iman itu tidak ada yang tahu. Karena unconditional election. Saulus yang sebenarnya musuhnya Tuhan dibuat jadi penulis banyak kitab di Perjanjian Baru itu merupakan sesuatu yang membingungkan, karena sebenarnya Saulus kan musuhnya, tapi kok bisa diputar balikan seperti itu? Tidak ada yang tahu mengapa kan? Ya. Saulus hidup lama, ketika baru dia diberi nama Paulus. Ya, ini satu statement yang luar biasa dari Samuel. Ya. Ada yang tanya saya, Samuel apa sekolah teologi? Enggak. Ya, bapaknya yang sekolah, dia sekolah yang lain, tapi dipenuhi urapan Roh Kudus, ya dimampukan seperti hari ini. Nah ya, kalau kita lihat dari Efesus 2 ayat yang 9, sambungannya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan sampai kita sombong kalau kita ini diselamatkan. Ya, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Yang kedua, kasih karunia adalah perbuatan Allah kepada manusia, ya, bukan perbuatan kita. Roma 11 ayat yang ke-6. Roma 11 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi yang namanya kasih karunia itu bukan perbuatan manusia. Kasih karunia adalah tindakan Allah kepada manusia, dan kasih karunia Allah itu wujud cintanya Tuhan buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu bersyukur selalu kepada Tuhan. Syukuri, karena semua yang diberikan oleh Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Dan
Apa yang bisa kita balas kepada Tuhan? Lakukan yang terbaik, lakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana? Kau lihat wujud kasih karunia Allah itu kepada manusia, yang diberikan kepada manusia, bahwa Tuhan yang bertindak, bukan tindakan manusia kepada Allah. Ya, karena naturnya manusia adalah memberontak, sehingga kalau bukan Tuhan sendiri yang turun tangan untuk mengubah hati kita, ya sebenarnya kita nggak bisa mencintai Tuhan, ya kan? Ya, itu merupakan wujud dari kasih karunia. Bagaimana Tuhan mengubah hati kita? Tuhan yang tidak mengenal dosa menjadi dosa itu sendiri, supaya kita yang berdosa menjadi benar di hadapannya. Bukan karena kita benar terus semakin dibenarkan, enggak, karena kita yang negatif dibuat jadi nol. Kemudian perjalanan menuju ke positif itu ya perjalanan kehidupan kita nanti. Yes. Jadi tindakan Allah itu luar biasa. Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, Dia memberi kesempatan kepada kita. Kalau kita mau ambil, kita ambil. Kalau enggak, itu hak kita. Tapi Tuhan rindu kita mengambil kesempatan itu supaya kita diselamatkan. Dan yang ketiga sekarang, kita ada karena kasih karunia Allah. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Banyak orang kutip ayat ini tapi hanya sepotong-sepotong, tapi lihat, ini sangat luar biasa. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi sekalipun Rasul Paulus bekerja lebih keras, lebih luar biasa daripada yang lain, tetapi dia tidak sombong. Dia berkata, semua karena kasih karunia Allah. Jadi sadari, kita ada karena kasih karunia-Nya. Sadari, Allah tertarik dengan hati dan iman kita. Tuhan punya malaikat, tetapi Dia melihat manusia. Dia ciptakan manusia dan Dia melihat manusia itu baik adanya, dan Dia sangat cinta kepada manusia. Dan mari kita membalas kasih karunia Allah dengan bekerja lebih baik. Lalu bukan hanya sekedar bekerja lebih baik, melayani lebih baik, tapi hiduplah dengan kehidupan yang benar. Balas kasih karunia Allah, jalani kehidupan kita dengan lurus, dengan benar, dengan penuh integritas, dan belajar peduli dengan orang lain. Jangan hidup untuk diri sendiri, egois, selfish, ya, tapi mulai peduli dengan orang lain. Milikilah gaya hidup memberi. Saya percaya orang yang punya gaya hidup memberi tidak pernah kekurangan, sekalipun mepet-mepet. Tetapi karena dia peduli, karena dia suka memberi, karena melihat kasih karunia Allah dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah kekurangan. Karena firman Tuhan berkata, anak orang benar, keturunan orang benar tidak akan meminta-minta. Haleluya. Dan ketahuilah, Anda adalah garam dan terang dunia. Jadi pesan saya buat kita semua, jangan salah gunakan kasih karunia Allah untuk hidup seenaknya, untuk hidup semau gue. Mari sadari bahwa 3 hal yang penting dari kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian Allah. Artinya bukan usaha manusia. Kasih karunia Allah adalah perbuatan Allah kepada manusia. Artinya Tuhan turun tangan kepada manusia. Dan yang ketiga, kita ada karena kasih karunia Allah. Haleluya. Maukah saudara berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa, biarlah kita makin menikmati kasih karunia Allah dengan bersyukur senantiasa. Malam ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan kami bisa melihat dan merasakan kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Bukan dengan pikiran kami, bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu kami dapat menikmati, merasakan, dan memikirkannya. Dan kami sungguh bersyukur. Dengan keadaan yang seperti hari ini,
keluarga kami, keluarga kita semua dapat berkumpul, berdoa bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Syukuri, syukuri, syukuri. Dan percayalah, ketika kita bisa keluar dari keadaan yang seperti ini suatu hari nanti, lihat, kita akan sangat bersyukur. Jadi jangan mengutuk, jangan marah, jangan kecewa. Syukuri, di balik peristiwa ini Tuhan mau pulihkan keluargamu, Tuhan mau sembuhkan sakitmu, Tuhan mau pulihkan sakit hatimu, Tuhan mau jamah hidupmu, Tuhan mau saudara berubah, saudara berbuah dari rumah, direstorasi, direnovasi dari rumah. Dan ketika saudara menghargai kasih karunia Allah, lihat, malam ini paradigmamu, sudut pandangmu, persepsimu akan berubah. Dan esok hari ketika saudara bekerja melayani, maka saudara akan bekerja dan melayani dengan sudut pandang yang baru. Lihat, kita melayani karena Tuhan sudah melayani kita. Kita bekerja karena Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Mari jadilah agen kerajaan Allah untuk menjadi pembawa damai di bumi ini, karena adalah garam dan terang dunia. Kami menyerahkan kehidupan para kekasih Tuhan yang bersama dengan kami saat ini, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, masa depan mereka ada dalam pimpinan Tuhan. Ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, kami percaya mereka berjalan dalam tuntunan firman-Mu senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Presiden Jokowi bersama para stafnya, juga semua yang terlibat di dalam pelayanan untuk bangsa negeri Indonesia. Biarlah terjadilah negeri Indonesia mengalami pembalikan keadaan, pemulihan. Dan kami percaya rancangan-Mu yang jadi buat negeri ini. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia mengalami pembalikan keadaan. Semua yang bekerja sebagai karyawan dan pengusaha, semua sudah diberkati Tuhan. Dengan cara yang ajaib, Tuhan tambahkan hikmat yang istimewa kepada para pemimpin, kepada pengusaha, kepada pemilik-pemilik toko. Dan biarlah mereka, Tuhan tambah-tambahkan kemampuan untuk melayani lebih baik dan lebih baik lagi kepada konsumennya. Segala puji, hormat, syukur kepadamu. Dan malam ini kami percaya perlindungan-Mu, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu sungguh nyata. Dan biarlah malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Engkau semakin dimuliakan ya Tuhan. Kemuliaan-Mu tetap bertahan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Nikmatilah kasih karunia Allah dan jadilah pembawa berkat dimanapun saudara berada. God bless you.